Kecamatan Helvetia mengundang mediasi pemuda Batak bersatu tapi tidak ada hasilnya. Medan, MSTV melaporkan, Jumat tanggal 22 November tahun 2024. Puluhan perwakilan organisasi kepemudaan mendatangi kantor Camat Medan Helvetia. Puluhan orang berseragam lengkap PBB Pemuda Batak Bersatu menghadiri panggilan pihak kecamatan untuk melakukan mediasi buntut orasi yang sebelumnya digelar oleh organisasi kepemudaan PBB sebelumnya. Sebelumnya sempat viral di beberapa media online dan media YouTube, ratusan massa PBB melakukan orasi atau unjuk rasa tepat di depan sebuah bangunan yang rencana akan dibangun sebuah rumah sakit. Dalam orasinya Pemuda Batak Bersatu meminta pihak pengelola bangunan menunjukkan izin bangunan, NIB nomor induk berusaha. Kemudian dalam aksi unjuk rasa tersebut Pemuda Batak Bersatu mempertanyakan pihak pengelola atau penanggung jawab terkait kesepakatan yang pernah dibuat, khususnya untuk memperdayakan masyarakat untuk terlibat dalam bekerja. Untuk menindaklanjuti tuntutan PBB Pemuda Batak Bersatu terhadap pembangunan RSCA dalam orasi sebelumnya, pihak Kecamatan Medan Helvetia menggelar mediasi yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Medan Helvetia. Dalam gelar media tersebut turut dihadiri Kepala Humas RSCA Juliana menghadirkan beberapa instansi terkait diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup DLH diwakili Endar, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang PKPC KTR Medan, Gom Gultom, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, Delvi Farosa, Lurah Cinta Damai Syina Siregar, Kapolsek Helvetia, Satpol PP, Babinsa dan unsur lainnya. Dalam mediasi ini, PBB kembali mempertanyakan terkait izin pembangunan RSCA, mulai dari izin PBG dengan jenis type bangunannya. NIB dan PBB juga ikut menanyakan pihak RSCA tentang pertanggungjawaban terkait kerusakan beberapa bangunan yang ada di sekitar bangunan RSCA. Menjawab pertanyaan pihak PBB, Dinas DPM PTSP melalui Delvi Farosa menyampaikan terkait izin bangunan RSCA saat ini sudah mengantongi izin PBG yang terdaftar sah dan sudah melalui tahap pemeriksaan mulai dari Dinas Perkim hingga diterbitkannya izin PBG. Sempat terjadi argumen serius antara PBB dengan pihak perwakilan Pemko Medan begitu juga dengan pihak RSCA, ketika pihak PBB mempertanyakan type bangunan RSCA dan juga pertanggungjawaban beberapa bangunan rumah yang mengalami kerusakan akibat pembangunan RSCA yang belum diselesaikan. Hingga berakhirnya mediasi, pihak PBB dengan tegas menyatakan tetap kecewa dan belum mendapatkan hasil atau solusi dari hasil tuntutan orasi sebelumnya. Pihak PBB menyampaikan pihak Dinas Perizinan, Perkim, dan lainnya masih ada kesan tidak terbuka dengan segala kelengkapan perizinan pembangunan RSCA. PBB menambahkan kekecewaannya terhadap mediasi tersebut, di mana saat mediasi pihak mereka tidak diperkenankan bertanya dengan pertanyaan di luar tuntutan mereka saat melakukan orasi, sedangkan saat mediasi pihak kecamatan menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup, di mana Dinas Lingkungan Hidup juga termasuk mempunyai informasi penting dalam pembangunan RSCA. Mediasi berakhir, pihak PBB saat ditemui menyampaikan, dengan hasil mediasi yang sudah berjalan dan belum mendapatkan hasil yang dari tuntutan mereka sebelumnya, PBB berencana akan melakukan orasi kembali dengan massa yang lebih besar. PBB berencana akan melakukan orasi mulai dari kantor Wali Kota Medan hingga tuntutan mereka benar-benar terjawab. Dari Medan, Sumatera Utara, Jumat tanggal 22 November tahun 2024, Edison Haryanja melaporkan. Kalaupun ada pergantian nama, kami pasti akan laporkan, karena perubahan nama pun, pergantian badan itu harus dilaporkan. Tapi sampai saat ini dan insya Allah saya yang dinaungi PT Solkes Presiden Hospital, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada selebihnya Pak? Untuk tipe di sini memang tidak ada disebutkan, cuma di sini hanya rumah sakit 1 unit 13 lantai ditambah dengan 1 basement. Bagaimana Cinta Damai atau Kecamatan Medan Helvetia? Medan Helvetia. Atas dasar rumah sakit itu dari mengadakan penyakit. Kalau kita cari penyakit. sedikit saja. Ketika Bapak bermasalah terkait adanya paku apa tadi? Apa Bapak tinggal di Cinta Damai? Bapak nggak tahu ada kepala yang Terus kita lihat dari surat lamarannya mana ada? Kita kan sepakatkan. Harusnya kita lihat ke rumah sakit dulu, Bu, mana warganya yang bekerja? Bukan gitu surat lamaran. Ibu nih, Bu, jam 9 kita ketemu ya, makan di sini. Udah, masa ya kita mana surat izin makan? Tidak mungkin, Bu. Oke, saya jawab Pak. Tidak kita dibuat jadi ya, bentar. Dan kita melebar kemana-mana lagi. Kalau masalah nanti ada kerugian ini, mungkin nanti ada hukum, silakan ditutup. Rumah aku buka sih, Bu, dan KDP. CCTV rumah aku buka. Pertama saya perkenalkan diri saya dulu, saya Dr. Devi Maridesa MH. Saya pengawas rumah sakit sehat. Jadi selama ini mereka
Nah, untuk permintaan warga itu juga kita berikan. Misalnya anak timun untuk gereja belakang, kita prioritaskan untuk gereja Pak. Ada 10 truk. Izin Bu, Ibu Lurah yang terhormat, kemarin dengar ya, tanah timbul itu diberikan kasih sama siapapun katanya. Ada perkecualian karena Kecuali gereja. Kita tidak sampaikan seperti itu di situ Bu. Kita kayak itu tidak tahu Pak. Nah, Bapak tadi menyebut-nyebut. Bu, slow aja Bu. Ya sekarang lagi baru ada tuh. Jadi mungkin kita akhiri aja Pak, karena mungkin disampaikan ya rekan-rekan PBB, silakan nanti kalau mau kalau seperti ini nanti tidak akan makin panjang lagi. Ya, pokoknya apa yang rekan-rekan sampaikan. PBB agar perlu juga mendengar apa yang disampaikan itu mekanisme semua, maksudnya seperti itu. Ada perbedaan antara IDB dengan PBG. Nanti setelah pulang ini silakan dicari tahu lagi IDB dengan PBG. Siang Pak. Nah ini setelah adanya mediasi hari ini Pak, dengan ada penyampaian dari PBB bahwasanya pihak PBB kan belum mendapatkan hasil nih Pak. Kalau masalah hasil itu karena mereka, itu kan tadi udah disampaikan sama orang dinas terkait. Kalau karena itu karena kecamatan. Kecamatan hanya menyediakan tempat, dan yang kedua bagaimana aman di kecamatan Hilbetia. Oke, ada nggak upaya tetap untuk merangkul antara Semua masyarakat? kita rangkul, namanya warga Hilbetia. Kalau warga Hilbetia kita rangkul semua. Oke, untuk waktunya komunikasi dengan warganya Pak gimana Pak? Apa? Apakah ada rencana dari komunikasi dari pihak kecamatan untuk merangkai ini Kita kembali? setelah itu nanti kalau ada berkunya dari apa? Karena kan sudah beberapa kali mulai tahun 2022 ini Bang, udah panjang ceritanya. Ada harapan nggak Pak? Bisa jadi. Coba sampaikan Pak harapannya untuk PBB Sudah Pak. ya kemana? Harapannya untuk warga yang tadi datang Pak. Harapannya. Harapannya mudah-mudahan aman, tidak ada ribut-ribut. Itu aja bagi kita. Namanya usaha berkembang. Kalau itu dibuka ya ada kemajuan usaha UMKM di Cinta Damai. Harapannya untuk terjadi mediasi yang damai Pak. Gimana Pak? Ya. Kita tetap damai. Ya, kalau masalah damai, kalau ada kesalahpahaman itu hal biasa. Oke, thank you Pak ya. Selamat siang Pak. Nah ini kan hari ini sudah adanya dipanggil untuk penyelenggara mediasi nih Bang. Jadi hasil mediasi yang di hari ini bisa disampaikan gimana Bang? Tanggapannya Bang? Nggak ada Bang hasilnya Bang. Hasilnya masih mereka buat jawaban-jawaban yang menurut kami, yang kami duga itu tidak benar adanya sesuai dengan ada yang di lapangan. Antara pihak rumah sakit, pembangunan rumah sakit dan pihak-pihak terkait, itu mereka aja kebingungan ketika kita bertanya soal perizinan, soal IMB-nya, soal NIB-nya. Oke. Dengan tidak ada jawaban hari ini untuk PBB-nya, apa langkah yang akan dilakukan oleh PBB? Untuk sementara langkah yang akan kita lanjutkan ke depannya itu kita akan siapkan atau kita akan jadwalkan untuk aksi lebih besar lagi. Mungkin akan tertuju ke dinas-dinas, tertuju ke pemerintah, nanti akan kita siapkan teknisnya dulu baru akan kita informasikan. Oke, ya.